Bab 1092. Lin Yu melihat kekuatan telapak tangan Rong Hesu, ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia tidak berani ceroboh, jadi dia buru-buru menghindar dan mengelak. Rong Hesu menendang kakinya, membalikkan tubuhnya, dan bergegas menuju Lin Yu lagi. Pada saat yang sama, kelima jarinya membentuk cakar, dan dia meraih dada Lin Yu. Lin Yu membalikkan tubuhnya dengan penuh semangat lagi, dan pada saat yang sama mengguncang pedang Jun murni di tangannya, yang memaksa Rong Hesu pergi, tetapi telapak punggungnya barusan membuatnya merasa penuh rasa sakit dari belakang ke depan dadanya. Darahnya melonjak, otaknya tertegun, dan bahkan pure Jun Sword di tangannya hampir jatuh. Meskipun tubuh Si Gangchunnya telah mencapai kesuksesan sedang, tubuh Si Gangchun ini pada analisis akhir hanya merupakan qigong keras yang memperkuat otot dan tulang. Bukan masalah untuk melawan kekuatan luar seperti senjata, tetapi tidak dapat menahan kekuatan internal yang dalam seperti ini. Rong Hesu juga sangat menyadari hal ini, jadi dia hanya menyerang Lin Yu dari belakang, dan dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya untuk memukul Lin Yu dengan keras, jadi dia hampir menghabiskan seluruh tubuhnya ketika dia keluar dari telapak tangan. Kekuatan. Jika Anda adalah orang biasa atau bahkan seorang ahli seni yang mendalam, Anda mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh telapak tangan ini. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh telapak tangannya ke Lin Yu berdampak besar. Melihat Lin Yu terhuyung-huyung, Rong He terkekeh kegirangan, dan tanpa henti, ia mencoba yang terbaik untuk menyerang Lin Yu lagi, tangannya seperti dua cakar besi, dan harimau menari langsung di angin. Begitu menyentuh orang di tubuh, itu akan langsung membuat kulit dan berdaging. Lin Yu menarik napas dalam-dalam, menurunkan qi dan tekanan darahnya, dan sedikit tenang, mengandalkan langkah Xuanzong, langkah kakinya masih bisa menghindari serangan Rong Hesu, tetapi setiap gerakan sangat sulit dihindari karena dia takut pada tangannya sendiri. Kurangnya kekuatan di atas angin menyebabkan pedang Chunjun di tangannya direnggut oleh Rong Hesu, sehingga Lin Yu tidak berani dengan mudah memblokir atau menyerang dengan pedang Chunjun. Ia tampak agak terkendali, sehingga pedang di tangannya menjadi dirinya tidak praktis. Selain itu, gerakan dan latihan Rong Hesu lebih bervariasi dibandingkan dengan Fire Guard. Setiap serangan di telapak tangan, cakar, tinju, siku, dan kaki dapat diubah dengan bebas, dan koordinasinya sempurna. Hancur begitu saja, membuat orang kewalahan. Lin Yu terus bekerja lebih keras, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya, dan dia diam-diam terkejut. Wei Si tidak berharap kekuatan Rong Hesu menjadi begitu kuat, bahkan di atas penjaga api. Selain itu, jurus Rong Hesu lebih lancar dan licik dibandingkan dengan para penjaga api. Terlihat bahwa seni yang mendalam dengan tubuh yang begitu kaya tidak dipraktikkan dalam waktu singkat, tetapi selama bertahun-tahun. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal, membenci dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, dan dibodohi oleh Rong Hesu. Tapi rubah tua ini benar-benar licin. Dia bertindak dengan dirinya sendiri berulang kali. Dia sengaja berpura-pura malu saat berlari di lereng bukit. Belum lagi saat Mu Wei menendangnya barusan, dia bisa menahannya. Bisa dilihat betapa keras hatinya. Dan Mu Wei berani untuk tidak menghormati Rong Hesu, menunjukkan bahwa dia tidak tahu tentang seni Rong Hesu yang mendalam, dan dia sangat defensif terhadap rakyatnya sendiri, yang menunjukkan betapa dalamnya rumah kota rubah tua ini. Sebenarnya, kamu jelas punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Lin Yu berkata sambil memblokir serangan Rong Hesu, suaranya sedikit lemah. Dia mencoba mengalihkan perhatian Rong Hesu dengan berbicara dan mengurangi tekanannya. Aku punya yang sama sekarang. Rong Hesu berkata dengan dingin, lagi pula, aku bisa membunuhmu dan membalaskan dendam putraku. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Yu tersentak dan berkata, adikku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah itu? Rong Hesu tiba-tiba tersenyum dan berkata,
mari kita lihat sekarang, bisakah saudara-saudaramu melihat kita? Setelah apa yang dia katakan, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya menjaga Rong Hesu dan Mu Wei sekarang, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di lereng bukit dengan vegetasi yang lebat. Anak tangga dan Bairentu di bawah lereng bukit tidak dapat dilihat sama sekali. Mereka, dan dia tidak bisa melihat langkah kaki dan ratusan orang membantai mereka di bawah lereng bukit, dia hanya bisa mendengar suara samar dari benturan ujung pisau dan teriakan. Jika Lin Yu tidak terluka, dia hanya bisa mengaum secara langsung, dan menambahkan nafas dalam, itu akan cukup untuk didengar oleh langkah kaki dan orang lain di bawah bukit. Tetapi sekarang dia menerima telapak tangan Rong Hesu, dada dan paru-parunya terluka parah. Jangankan berteriak, bahkan berbicara pun sedikit sulit. Jadi bahkan jika dia dibunuh oleh Rong Hesu, Bu Cheng dan Rong Hesu mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Tidak heran jika Rong Hesu memiliki keyakinan yang begitu besar sehingga dia tidak hanya bisa melarikan diri, tetapi juga membalaskan dendam putranya. Saat kamu kabur, kamu mempertimbangkan semua ini. Jadi kamu sengaja membesarkanku. Lin Yu baru saja bangun saat ini, ternyata Rong Hesu sengaja melambat dan kabur barusan, hanya untuk memancingnya. Tidak buruk. Rong Hesu mencibir, dan berkata dengan cukup puas, saat berbicara, serangan di tangannya tidak melambat sama sekali, dan dia terus menyerang Lin Yu dengan beberapa titik kritis. Lalu karena kamu ingin membujukku dari awal, kenapa kamu harus bernegosiasi denganku? Lin Yu bertanya dengan curiga sambil memblokir dan menghindari serangannya. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa mengalahkan Anda sekarang. Rong Hesu mendengus dingin, dan berkata, sebenarnya, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Jika kamu setuju untuk bekerja sama denganku, aku tidak akan mengambil risiko menyerangmu. Setelah kamu melonggarkan kewaspadaanmu, temukan kesempatan untuk membunuhmu, tetapi kamu karena saya tidak setuju untuk bekerja sama, maka saya dapat menciptakan ilusi bahwa saya tidak tahu cara okultisme, dan mencoba bertarung dengan Anda. Awalnya, saya ingin Mu Wei bergegas untuk menarik perhatian Anda, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang Anda. Saya tidak mengharapkan ini. Anak itu mengkhianatiku, tapi aku juga ingin berterima kasih pada pengkhianat ini. Dia memukuli saya dengan jujur, tapi dia membantu saya. Lin Yu merasa getir ketika mendengar ini. Ya, dia tidak akan membiarkan Rong Hesu berhasil jika bukan karena pengkhianatan tiba-tiba dari Mu Wei untuk menunjukkan kebaikannya. Bahkan jika dia berurusan dengan Rong Hesu dan Mu Wei sendirian, itu baik-baik saja. Menang. Tapi sekarang tidak apa-apa, bahkan jika Mu Wei lolos, dia mungkin akan mati secara tragis di bawah tangan Rong Hesu. Sebenarnya, baik kau bekerja sama denganku atau tidak, cepat atau lambat kau akan mati. Rong Hesu mendengus dingin melihat bahwa Lin Yu begitu mampu mendukungnya. Hatinya tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyentuh pinggangnya, dan kemudian cahaya dingin melintas ke arah tangannya bergerak langsung ke arah Lin Yu. Wajah Yu terlempar. Ekspresi Lin Yu berubah tiba-tiba, dan dia tanpa sadar mencoba memblokir dengan pedang Jun murni di tangannya. Dengan ding yang tajam, titik cahaya dingin di tangan Rong Hesu ada di pedang Jun murni di tangan Lin Yu, menyebabkan Lin Yu mati rasa lengannya dan dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur beberapa langkah.